Selamat siang teman-teman Otomotif TV. Saat ini saya masih berada di IMS 2022 dan masih di booth-nya PT Astra Honda Motor. Nah, yang mau saya bahas kali ini adalah ini nih, Honda RC213V versi 2021, tunggangannya Marc Marquez. Walaupun ini sebenarnya bukan yang buat balap nih ya, tapi motor Marquez yang lebih dipakai buat eksebisi lah, pameran-pameran kayak sekarang ini. Nah, yang mau saya kasih lihat adalah detail-detailnya. Ternyata banyak detail menarik teman-teman. Mumpung deket, mumpung kita bisa detailin, saya mau berbagi dengan teman-teman yang mungkin nggak bisa lihat langsung ke sini. Apa aja sih yang menarik? Kita lihat langsung. Oke teman-teman, langsung kita lihat detail aja ya. Dari depan nih, langsung kita lihat adalah nih, wingletnya teman-teman. Ini yang model kayak dasi kupu-kupu ya. Modelnya di kanan kiri melebar gitu, lalu lihat ya, kayak mengotak itulah. Ini buat memberikan downforce ketika kecepatan tinggi ya, biar nggak wili-wili. Wingletnya nggak cuma ini, di belakang juga ada yang kecil mungil ya. Dan ini tuh saja bahannya serat karbon teman-teman. Kedengeran ya dari suaranya, ting 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 ting. Ini juga begitu. Lalu di area depan sini kita juga bisa lihat suspensi depannya teman-teman, yang pakai Ohlin ya vendornya. Dia pakai karbon dong teman-teman, nih lihat. Tuh, dengar suaranya juga ya. Lalu kalau asnya tuh dilapis warna emas, ini saja pakai lapisan khusus biar minim gesekan ya. Lalu di bawahnya nih lihat, buat yang bagian dudukan kalipernya itu CNC tuh lihat, guratan-guratan ya, bekas-bekas pisau CNC-nya tuh, beuh, keren banget. Lalu kalau kalipernya tuh saja radial ya, dari Brembo 4 piston, ini khusus buat balap. Yang mana nih, dia pemasangan pelepasannya modelnya simple banget ya, model yang tekan putar. Bukan model pakai baut-baut lagi nih. Jadi saat butuh cepet-cepet ganti, dia cuma tinggal putar, copot, putar, copot. Simple. Dan di sini juga terlihat beberapa sensor-sensor teman-teman. Kayak ini misalnya ini buat sensor kecepatan ya posisinya ya. Lalu kalau di sisi kanan nanti kita bisa lihat sensor jarak main suspensi. Lalu kita lihat ini cakramnya ya, ini karbon teman-teman. Dan tentu saja full floating nih. Tuh ini goyang loh, nih cek tuh. Nah. Dan peleknya pakai OZ Racing. Wow, OZ Racing ya. Bannya tentu saja Michelin. Nah ini ukurannya teman-teman, tertera di sini 12 per 60 17. Maksudnya 120 ya, cuma ini pakai 12 aja. Ini 12 cm ya lebarnya. Dan ini ternyata yang transport only tuh ada tertulis ya. Jadi ini ban yang khusus cuma buat pengiriman-pengiriman lah, ini bukan yang buat balap beneran. Dan ini tipenya adalah ini tertulis ya, Power Slick. Nah, jadi khusus nih. Dan ini ada emblem lambang MotoGP di sini, Michelinnya juga ada. Oke. Masih di area sini kita juga bisa lihat radiatornya teman-teman. Radiatornya gede banget nih yang buat air ya. Ini dari atas sampai ke setengah ini nih. Ini yang buat airnya. Lalu yang bawah ini buat oil cooler teman-teman, segede ini ya. Gokil ya. Gede banget, gede banget. Lalu kita naik teman-teman, pindah ke arah stang. Sini kita juga bisa lihat beberapa detail yang menarik. Sudut stangnya bisa diubah mau lebih masuk atau lebih keluar nih. Setelan penguncinya di sini ya, ada kelihatan ya. Kemudian yang asik juga ternyata di sini steering dampernya ternyata di baliknya cover tangki ini teman-teman. Ini buat asnya ya. Dan setelannya di sisi sini nih. Nah, ini bisa di setel tuh. Nah, ini ternyata setelannya di sini, kelihatan ya. Kelihatan ya. Lalu di sini koplingnya tentu saja masih mekanis teman-teman, dan ini ternyata berat banget tuh teman-teman. Berat banget ini. Dan di atasnya ada buat nyetel tuas rem depan ya. Ini remote adjuster, jadi kalau lagi udah ambles dia tinggal diputer, jadi naik lagi. Cuma sayangnya ini ternyata ini bukan blek-blekan yang versi buat balap ya, makanya tombol-tombol yang buat pit gitu-gitu atau buat ganti power itu beda teman-teman. Ini lebih mirip punya RC213VS yang jalan raya nih, udah diganti. Jadi ini area stang kiri bukan blek-blekan kayak yang dipakai balap Marquez. Oke, kita lanjut aja deh. Kelihatannya di sini ya, di dashboardnya ya, panel meternya lihat. Full digital kelihatan ya, dan ada lampu-lampu yang buat shift light di sini nih. Dan ada beberapa lampu lain di sini, cuma karena nggak nyala kita nggak tahu. Cuma yang pasti adalah ini dikelilingi dengan cover yang buat serat karbon nih, kelihatan ya, serat karbon semua. Dan di sampingnya terdapat beberapa soket-soket. Ini mungkin buat data logger atau buat beberapa terminal sensor-sensor nih. Cuma karena nggak ada tulisannya, kita juga nggak tahu ini fungsinya buat apa aja. Yang pasti kita mundur lagi ke belakangnya, tangkinya kelihatan ya. Ini di cover. Lalu yang tangki beneran sini, dan ini aslinya tangkinya ke bawah sini sampai ke bawah jok. Ini tangkinya. Dan untuk joknya sendiri karena motor balap ya, jangan harap ada busa yang empuk. Ini cuma ada lapisan tipis gitu, keset, dan ya begini lebih kayak matras ya.
Dan di belakangnya ada semacam busa yang buat penahan saat kita tuck in dan nunduk. Ya maksimalnya akan seberapa dibatasin segitu. Kita lihat area sasis. Sasisnya twin spar aluminium, teman-teman. Dan di sini ada nomor sasisnya nih. Nih lihat, RC213VF strip L806 nih. Sasis yang ini. Dan di sampingnya ini ada nomor mesinnya, teman-teman. RC213VE strip S817. Lalu kalau kita ngomongin spek mesin, dia V4, teman-teman. Kapasitasnya 999,9 cc. Pakai katupnya pakai pneumatik ya, bukan pakai per klep pakai besi, tapi pneumatik. Powernya di atas 260 HP ya. Cuma tepatnya berapa, tim-tim MotoGP nggak pernah mengungkapkan secara gamblangnya. Kita lihat lagi detailnya, banyak yang asik, teman-teman. Di sini kita lihat, ini di area sini mendekat lagi ya. Di bagian gear depan ini, nih lihat, ada sensor. Kalau nggak salah ini sensor torsi ya, yang buat baca torsi keluaran seberapa yang akan dihubungkan dengan sistem traction control tentu saja, teman-teman. Jadi gimana caranya motor bisa melaju maksimal tapi tidak berlebihan sehingga motor tetap dapat traksi dan bisa meraih catatan waktu yang sesingkat-singkatnya dalam satu putaran. Lihat ya, di baut-baut banyak banget gini, sensornya di sini, kabelnya lewat sini. Dan di sekeliling sini banyak banget cover-cover dari karbon. Lalu di samping sini ini ada tuas persneling, ini ada sensor buat quick shifter. Tentu saja up and down ya, karena di balap ngoplingnya benar-benar cuma saat start ya. Kita bisa lihat lagi adalah two stepnya, teman-teman. Yang unik di sini two stepnya, posisinya ternyata di dalam sasisnya ya, bukan di sisi luar. Jadi kalau motor umumnya kan ditempel di luar gitu ya, ini di dalam. Lalu ini walaupun detail kecil tapi, wih, karbon tuh lihat. Keren banget. Dan tuas persnelingnya bisa nekuk. Dan lagi-lagi nih, detail balap ya, diikat pakai kawat. Ini standar balapan nih, tuh sampai dengan asnya aja diikat kawat. Lalu yang juga menarik dilihat ada di sini lengan ayunya tentu saja. Ini lengan ayunya udah karbon, teman-teman. Jadi ini karbon semuanya nih. Kecuali yang ujung ya, yang buat as rodanya ini ada logamnya dari aluminium ya. Kalau depan yang utama ini dari karbon. Nah, dari karbon ini keuntungannya adalah tentu saja bobotnya ringan dan kekuatannya di sisi mana yang harus dibikin lebih rigid atau sedikit lebih lentur bisa dimainkan ketebalannya gitu. Lalu kalau suspensinya belakang tentu saja juga pakai Ohlin, teman-teman, kelihatan di sini ya. Dan ini serinya yang khusus buat balap tentu saja spek tertinggi lah. Dan kalau buat balap gini justru yang bukan elektronik, tapi tetap dibekali dengan sensor gerakan. Nah, kalau yang belakang ini sensor gerakannya ada di sini nih, kelihatan nih. Di sini, teman-teman. Ini sensor yang buat baca gerakan suspensinya yang nanti akan direkam di telemetri, nanti akan dibaca oleh chief mekanik. Gimana suspensinya akan dibantu buat masukkan ke pembalap, apakah terlalu soft atau terlalu keras, rebound, kompresinya gimana. Dan setelannya kelihatan di sini, teman-teman nih. Ada yang putih dan ada yang emas. Ini salah satunya rebound, satunya compression pasti. Oke, detailnya teman-teman, ternyata as rodanya itu di satu sisi sininya itu nggak ada kepala bautnya gitu loh. Tuh, polosan ya dan cuma bolong. Tapi ini ada kawatnya tuh, lihat. Ini mungkin buat narik ya, jadi gampang. Terus di sini terdapat hager yang tentu saja bahannya serat karbon. Bodinya juga ini karbon tentu saja. Dan ini di sini dudukan yang buat kamera ya, kamera belakang di sini dudukannya. Lalu di baliknya nih, ini ada lampu ya yang kalau lagi hujan harus dinyalakan di sini. Lanjut lagi ke bawah, nih bannya Michelin, tipenya sama ya, Power Slick. Ada emblem MotoGP. Dan ini ukurannya ternyata 20/6917. Lalu ada tulisannya for competition use only, walaupun ini yang buat transport only. Nah, kalau ukurannya ada di sisi kanan, teman-teman. Yuk kita geser kanan. Nah, ukurannya ada di sini, teman-teman. Kita bisa lihat 20/6917, angka yang aneh. Biasanya kan 200/60 gitu ya. Ini 20, mungkin 20 cm ya. 69, apakah 69%? Sepertinya begitu, ring 17. Kemudian, oke, kita lanjut lihat dari sisi sini. Yang unik adalah ini, teman-teman. Kaliper rem belakangnya kecil banget ya. Nih cuma segini, Brembo. Dan pakai yang quick release juga, teman-teman, tentu saja biar gampang lepas pasangnya. Lalu kalau as rodanya, yang sini ada murnya nih dan ukurannya gede dan pakai pengunci, lihat. Dikunci ya biar aman dan diikat ke lengan ayunnya. Oke, di sini yang makin kelihatan ini cover buat lengan ayunnya. Ini cover tapi juga karbon, di baliknya juga yang lengan ayun karbonnya nih. Dan sini yang juga langsung kelihatan adalah knalpot. Knalpotnya blong banget ya.
Dan yang keren adalah di ujungnya, lubang-lubangnya itu lihat. Model honeycomb atau sarang tawon. Ini dibikin gini biar ketika crash masuk ke gravel, kerikil-kerikil tidak masuk ke dalam, jadi lebih aman. Produsen knalpotnya dari SC Project nih, vendornya ya, atau sponsornya SC Project. Lalu knalpot satunya di atas. Oh, kelihatan ya. Jadi kalau yang dari silinder depan dia di bawah, yang silinder belakang 2 dia nongolnya di atas. Jadi konfigurasinya adalah 4-2. Oke, lanjut lagi. Masih di area belakang sini, kita lihat lagi detail yang unik adalah teman-teman. Di area rem belakang nih, masternya. Master remnya ternyata juga bentuknya nggak kayak umumnya teman-teman, karena tabung minyak remnya langsung menyatu di sini. Dan di sini ada yang buat buang angin. Lalu ada per pembaliknya gede banget. Tuh. Ini beda dengan master rem motor umumnya ya. Lalu di atasnya ini ternyata terdapat tuh teman-teman, ada O2 sensor yang terpasang di masing-masing leher knalpot teman-teman. Jadi ini untuk membaca kondisi pembakaran, AFR-nya berapa, ini yang bertanggung jawab membaca dan memberikannya kepada ECU. Gitu. Oke, lanjut lagi ke depannya. Ini sasisnya tentu saja sama ya, penampakannya aluminium. Kita lihat ke area mesin. Ini yang menarik teman-teman. Kopling kering, langsung nongol, langsung kelihatan, bisa disentuh. Yang mana kalau koplingnya saya tarik, kelihatan dia akan kebuka. Tuh, akan kebuka ya. Ini kopling kering. Dan dia bautnya ada 6 buah teman-teman. 6 buah dan ini dibentuk kayak buat sekalian narik angin ya, jadi buat mendinginkan. Jadi anginnya akan masuk lubang-lubang nih, sehingga mendinginkan dan membuang sisa-sisa gesekan kapas koplingnya biar tidak pada menempel di kampas. Lalu di sini ada buat pelindung dengan pengarah anginnya dari karbon juga tuh saja. Ini tipis teman-teman, tipis banget. Tapi bener-bener kayak karya seni ya. Oke, lanjut di atasnya. Ini terdapat terminal-terminal beberapa sensor. Ini pasti salah satunya speed sensor di roda belakang, sensor dari suspensi, atau sensor-sensor lain yang jelas dari area belakang. Oke, lanjut roda depan yang tadi saya bilang di sisi kiri, ini kelihatan ada sensor suspensinya teman-teman, yang buat baca gerakan suspensinya ya, naik turunnya berapa banyak, sudah maksimal atau belum, settingannya gimana, akan dibaca oleh sensor ini. Dan di sini juga terdapat nih sensor, ini kalau nggak salah buat baca suhu piringannya nih. Ini akan nembak ke sini, berapa suhunya, dia akan dikirim buat ke telemetri. Kita lanjut ke atas, nih di stang kanan juga ada yang menarik. Hand gripnya sih biasa ya teman-teman, dan standar balap, diikat pakai kawat. Dan di sini ada brake lever guard ya, ini wajib ya, biar untuk mencegah ketekannya handle rem biar tidak stopi mendadak. Lalu yang unik di sini adalah ini nih teman-teman, di bagian bawahnya ini ada tuas nih. Nah ini ada tuas nih. Kalau nggak salah ini tuas buat netralin transmisi, karena sejak pakai transmisi yang seamless ya, seamless gearbox SMG, dia perlu tuas khusus untuk menetralkan. Jadi ini transmisinya adalah 6 percepatan, tapi beda dengan motor kebanyakan ya. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh ke bawah terus. Jadi bukan yang 1 dicongkel 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah kayak motor umumnya, atau 1 ditekan 2, 3, 4, 5 ke atas. Kalau ini enggak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak bebek terus ke depan dan nurunnya dicongkel. Nah ini makanya perlu khusus. Oke, itu dia teman-teman detailin dari RC213V seperti yang dipakai Marc Marquez ya, walaupun ini bukan yang bener-bener buat balap, tapi minimal mendekati lah, jadi kita bisa lihat bagian-bagian yang menarik. Tapi nggak hanya itu yang dipajang Honda teman-teman, AHM juga memasang beberapa barang dari Marc Marquez. Kayak misalnya ini nih, ini potongan wear pack-nya Marquez yang bekas jatuh, berikut dengan ada tanda tangannya. Lalu ada fotonya Marc Marquez dan Polo Espargaro yang terbaru nih. Motornya RCV yang baru banget nih, beda bentuk fairingnya ya. Terus ada juga baju, ada helm Marc Marquez, ada topi, dan ada sepatu. Oke, semua itu tadi dipajang di sini. Nah, gitu teman-teman, video kali ini ngasih lihat detail-detail dari RC213V tunggangannya Marc Marquez. Semoga buat teman-teman yang nggak bisa kesini punya gambaran, bisa sama-sama ikut lihat detailnya kayak apa, motor MotoGP kayak gimana, motor yang harganya miliaran. Ini kalau dijual nggak tahu berapa ratus miliar kali ya, karena emang ini motor prototipe dan nggak dijual. Oke, terima kasih buat sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya.
Terus mampir juga ke channel Motor Second yang membahas motor bekas berkualitas. Mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk tahu info-info terbaru tentang dunia otomotif. Dan jangan lupa follow juga IG kami, otomotif_TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor.